Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mustafana sayyidul mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Masyarakat muslimin sidang jamaah yang berbahagia, pada hari ini kita sudah memasuki puasa yang kelima, dan insya Allah kita akan memberikan pelajaran sedikit mengenai puasa. Sebenarnya makna puasa itu sendiri, yaitu saum, adalah imsak, menahan. Itu dari segi bahasa. Kalau ditinjau menurut syarak atau agama, puasa itu bermakna menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit matahari sampai terbenam matahari, yang didahului dengan berniat di malam harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bertanya, apa ada dalilnya ketika Allah memerintahkan kita atau kewajiban berpuasa itu? Sebenarnya ayat yang kita bacakan tadi menjadi sebuah pegangan para ulama dalam menyatakan wajibnya berpuasa bagi semua kaum muslim, di mana ayat itu menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Di situ bermakna ada perintah wajib, telah kuwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Namun berbeda pendapat di kalangan ulama, diwajibkan khusus kepada umat Muhammad atau umat-umat sebelum Muhammad, karena ada sambungan ayat, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kuwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Di antara umat-umat yang dahulu ada juga diwajibkan berpuasa, seperti Nabi Daud, puasa sehari dan sehari berbuka, kemudian selang-seling seterusnya, sehari berbuka, sehari berpuasa. Dan juga ada umat-umat yang dahulu mereka hanya diwajibkan berpuasa pada hari-hari tertentu. Cuma umat Muhammad diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh, yaitu khusus di bulan Ramadan. Bagaimana kalau ada orang-orang yang tidak mengerjakan puasa? Di dalam kitab Bughyatul At-Tullab disebutkan, apabila ada seseorang dari kaum muslimin tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kewajiban seorang pemerintah atau presiden menangkapnya dan memenjarakannya. Kemudian di dalam penjara di siang harinya dia tidak diberikan makan dan minum, sehingga dia seperti orang berpuasa juga. Kapan dia dilepaskan? Sampai dia mau berpuasa di bulan Ramadan. Ini menandakan bahwa begitu pentingnya bulan puasa ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya, apa sih hal-hal yang membatalkan puasa? Mungkin pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya kita akan menjawab sebuah pertanyaan lewat WA dari kaum muslimin. Di sini kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Zikrul Rahmat dari Banda Aceh mau nanya,
Kan sekarang ini banyak masjid yang membatasi para jamaah. Ada yang masjid malah melarang untuk salat berjamaah di masjid. Ada yang membolehkan tetapi salat dipercepat, kemudian tidak boleh berlama-lama di masjid. Apakah ini akan mengurangi pahala ataupun keutamaan dari puasa itu? Tolong Ustaz beri jawaban. Baik, terima kasih kepada Zikrul Rahmat yang telah menanyakan pertanyaan yang sangat bagus, dan ini menjadi kendala bagi kita semua saat ini, terkhusus di negara-negara memang wabahnya sudah menyebar secara menyeluruh. Mungkin di daerah kita Aceh belum separah yang ada di Jakarta atau yang ada di Cina dan negara-negara lain. Di sini memang agak beda puasa kita pada bulan ataupun pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, di mana kita terjangkiti dengan atau ditakuti dengan adanya corona ini. Di sini saudara Zikrul Rahmat, kita harus meninjau. Kalau yang dipercepat itu sehingga meninggalkan tumakninah di dalam solat, maka solatnya tidak sah. Bagaimana kita mendapatkan keutamaannya? Tetapi kalau ada di situ tumakninahnya dan salatnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka sah. Walaupun kita salatnya percepat, tidak membaca ayat yang panjang, setelah itu zikir. Zikir di dalam solat pun hukumnya sunnah. Setelah solat kita berzikir sunnah. Dan bukan berarti harus di masjid. Kita zikir boleh di rumah. Kemudian kalau salat sunat pun, salat tarawih boleh kita lakukan di rumah juga, baik dengan berjamaah dengan keluarga ataupun kita salat sendiri-sendiri sampai 20 rakaat. Kemudian apakah akan mengurangi hikmah ataupun keutamaan dari bulan puasa itu sendiri? Kalau dalam hal ini dalam Islam dia ada namanya rukhsah, kemudahan-kemudahan. Apabila ada hujan atau ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melaksanakan di masjid, kita bisa mengadakannya di rumah. Itu ada kemudahan dan pahalanya, karena ada musibah ini akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, insyaallah. Kemudian yang terpenting buat kita di sini, Allah pernah menyampaikan dalam sebuah ayat Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh akan sukses, akan memperoleh kemenangan orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang terpenting mereka melakukan salatnya dengan khusyuk, baik di masjid ataupun di rumah. Apalagi sekarang ini karena ada wabah ini, kita lebih dianjurkan di rumah, maka kita ikut pemerintah pun enggak apa-apa. Ini tergantung tempatnya. Kalau tempatnya sudah mewabahnya sangat berat, kita bagusnya mengerjakan ibadah itu yang lebih amannya di rumah. Tapi kalau ada tempat-tempat yang belum wabahnya menjadi sangat parah, itu tergantung keadaan. Dan pahalanya insya Allah tidak berkurang. Ibaratnya kita dalam perjalanan atau musafir. Dalam musafir ini kita tidak mengerjakan salat sunat, padahal hari-hari kita berada di tempat sendiri melakukan salat sunat. Apakah kita berarti tidak mendapatkan pahala? Para ulama menyebutkan di dalam perjalanan kita malah boleh memendekkan salat, mengkasarkan salat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, pahalanya sama seperti 4 rakaat. Dan salat sunat kita tidak dianjurkan melaksanakannya atau melakukannya di saat di dalam perjalanan. Itu ada rukhsah sendiri, walaupun tidak kita laksanakan tetapi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita yakini corona ini pun adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi bencana bagi orang-orang yang bermaksiat, dan bagi kita orang-orang beriman mungkin ini adalah cobaan. Kita bersabarlah dengan apa yang terjadi sekarang ini. Semoga kita semua menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Demikian saudara Zikrul, semoga ada manfaatnya. Ini saja untuk hari ini. Semoga kita bisa menjadi mengambil ibrah dari semua ini,
Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.